Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Sebuah ruang bincang yang menghadirkan informasi seputar kepemiluan, demokrasi, dan berbagai isu pelayanan di publik yang ada oleh kita sehari-hari. Oke teman pemilih, hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Selamat pagi Bu Sarah. Selamat pagi. Narasumber kita hari ini adalah dari Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Ibu Dwi Saraswati SSTP MSI. Nah, beliau juga sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, yang memang Disdukcapil ini punya banyak hubungan erat dengan KPU. Ya, jadi Disdukcapil selain mungkin mengolah data kependudukan juga karena memang KPU itu tidak bisa lepas ya namanya dengan data ini, entah itu data pemilih, pasti ada hubungannya dengan data kependudukan yang mana memang tanggung jawabnya ada di Disdukcapil. Tapi mungkin juga ada tanggung jawab dan juga tugas lain dari Disdukcapil Wonosobo. Mungkin Bu Sarah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, masyarakat juga bisa pengen tahu nih apa tugasnya, kemudian fungsinya dari Disdukcapil Wonosobo, bisa dijelaskan kepada teman pemilih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya mempunyai tugas pokok kami adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Itu tugas kami. Kemudian fungsi kami jelas, kami termasuk salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan. Fungsi utama kami adalah memastikan bahwa seluruh warga Wonosobo ini terdaftar sebagai penduduk, artinya memiliki dokumen kependudukan di Wonosobo. Nah, fungsi kami yang pertama adalah memberikan layanan pendaftaran penduduk. Jadi dari KTP, KK, pindah datang, pindah keluar, maupun KIA yang sekarang kartu identitas anak, dan yang baru-baru sekarang ini menjadi prioritas adalah aplikasi IKD. Kemudian kami juga memberikan layanan di pencatatan sipil. Nah, ini berkaitan dengan akta-akta. Ada akta kematian, akta kelahiran, maupun akta perkawinan bagi muslim. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yang berhubungan dengan pemilu, ini adalah kami punya fungsi untuk melakukan pengelolaan data kependudukan dan pemanfaatan data. Itu sekilas terkait dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Kependudukan. Dari tugas tersebut, ternyata banyak sekali yang bisa diakses oleh masyarakat ya Bu ya. Baik itu mungkin masyarakat bisa datang secara langsung ke Disdukcapil, atau mungkin juga ada pelayanan online-nya, atau mungkin juga ada yang di bagian kecamatan mungkin yang bisa ada hubungannya dengan Disdukcapil, begitu Ibu? Ya betul, jadi layanan kami tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi juga menjangkau sampai di 15 kecamatan untuk melayani di 265 desa kelurahan. Selain di kecamatan, kami juga membuka layanan di mall pelayanan publik. Nah, terkait dengan pelayanan ini, kalau yang di kecamatan memang masih datang secara offline ya. Tetapi kalau yang sudah terlaksana sekarang ini, untuk yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun di MPP, kita sudah menggunakan layanan secara online. Ini melalui web kami, Dukcapil Online, yang kami kemas di dalam inovasi Pandangan Sakti. Pelayanan administrasi kependudukan Wonosobo asli, sistematis dan akurat dan terintegrasi. Ini inovasi kami. Ya, berarti masyarakat bisa datang langsung ataupun bisa online melalui HP-nya ataupun melalui website juga ya. Ini sudah memudahkan sekali masyarakat. Jadi dengan kata lain, dengan adanya fasilitas tersebut juga tidak kemudian menyulitkan masyarakat gitu ya, manakala masyarakat ada perubahan data. Karena namanya data kependudukan ini kan melekat begitu ya Bu ya, melekat kepada masyarakat, kemudian
ketika orangnya kemudian nanti mungkin dewasa atau dia menikah dan lainnya pasti ada yang perlu diperbaharui. Nah, dari perbaruan data ini apa sih yang memang begitu penting dilakukan terhadap perbaruan data ini, dan mungkin apa sih pengaruhnya ketika kependudukan ini, data kependudukan secara administrasi ada perbaruan? Mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih biar teman pemilih juga yang di sini belum tertib administrasi juga bisa lebih mengetahui pentingnya tentang tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat. Jadi pembaruan data ini tentunya menjadi sangat penting karena perubahan ataupun peristiwa, kalau kita berbicara peristiwa, ada peristiwa penting maupun peristiwa kepentingan yang lainnya, itu pasti terjadi setiap saat. Ada lahir mati, ada pindah datang, ada perubahan status perkawinan dari nikah, belum kawin, nikah atau ini tentunya juga harus dilakukan perubahan, termasuk apabila terjadi peristiwa kematian. Ini tentu juga harus ada pelaporan ataupun updating data kependudukan. Nah, apabila tidak dilakukan, ya tentunya sangat mempengaruhi program-program nasional. Nah, karena data kependudukan ini diharapkan menjadi basic data di dalam pengambilan kebijakan, baik itu kebijakan di nasional maupun di daerah. Bahkan di tingkat level desa kelurahan bisa menjadikan basic data. Bagaimana pemerintah bisa merencanakan pembangunan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, tentunya juga melihat. Dan tidak kalah pentingnya lagi bagaimana kita dengan adanya data kependudukan yang akurat ini, sehingga program-program pemerintah jadi tepat sasaran. Salah satunya misalnya bansos. Kemudian tidak kalah pentingnya juga di sini adalah pemilu. Bagaimana kita menyajikan data pemilih yang Jadi memang data pemilih ini adalah data utama ya, manakala ada pemilu, pemilihan, pasti juga ada data pemilih, karena memang nanti dengan data pemilih ini kita bisa mengetahui siapa saja yang bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian dia tinggal di mana, apakah masih bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu juga nanti bagian dari yang kita bisa memutakhirkan data, tentu saja basis datanya juga dari Capil gitu ya, karena adanya data kependudukan, nanti dengan satu data kependudukan itu bisa dilihat orang tersebut statusnya seperti apa, kemudian dia tinggal di mana, masih bisa menggunakan hak pilih ataupun tidak. Nah, ini juga tadi bincang-bincang tentang prioritas nasional ya Ibu ya. Kalau di kami di KPU juga ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan juga bagian dari prioritas nasional. Nah, ini juga kami membutuhkan kita bisa melakukan koordinasi, kita bisa melakukan pembaruan data. Nah, mungkin dari Capil juga bisa bisa memberikan ini semacam bagaimana biar kita ketika melakukan pemutakhiran data tersebut juga datanya bisa lebih maksimal, karena memang itu sumbernya adalah data penduduk gitu ya Ibu ya. Jadi terkait dengan proses pemutakhiran data yang khususnya nanti adalah untuk data pemilih. Nah, ini memang akhirnya kita harus berkolaborasi, pasti itu. Karena apa? Kalau kita ini bagaimana kalau kita melihat kesadaran masyarakat itu terhadap dokumen kependudukan ini memang harus perlu ditingkatkan. Karena rata-rata masyarakat itu mau mengurus dokumen kependudukan itu apabila sudah butuh ini, tetapi kalau tidak butuh ya kadang nanti saja gitu kan. Nah, ini tentunya juga berpengaruh terhadap keakuratan data yang kita sajikan. Nah, dengan adanya proses tadi, kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU terkait dengan pemutakhiran data penduduk berkelanjutan ini menjadi salah satu kunci awal juga bagi kami untuk memperbaiki data. Karena di sini ada coklit terbatas yang hasilnya tentunya selain kita di awal memberikan data kita, ini juga dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman KPU di dalam melakukan coktas, dan hasilnya pun ini bisa kami ambil sebagai feedback bagaimana untuk memperbaiki data kita, termasuk nanti data-data yang meninggal.
kemudian yang sudah tidak berdomisili di Wonosobo tetapi belum melakukan pelaporan. Nah, ini tentunya ada beberapa perlakuan-perlakuan yang ataupun tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar data yang kita sajikan, yang kita kelola itu bisa lebih valid dan akurat. Meskipun tidak dalam kondisi menjelang pemilu maupun pilkada ya, Ya, jadi betul. karena memang ada namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian juga di Capil pemutahiran data kependudukan juga terjadi secara berkala begitu ya. Ya. Ini memang meskipun tidak ada tahapan, kita dapat bersinergi secara langsung begitu ya, Iya, Ibu ya. betul. Jadi apalagi nanti kalau ada tahapan pemilu pilkada pasti juga sinerginya lebih Iya, lanjut lagi begitu. Nah, itu dari masyarakat memang banyak yang kurang aware ya termasuk Iya. terkait data kependudukan, data administrasi. Ini masyarakat juga kan terbagi dengan berbagai macam generasi ya. iya, Nah, utamanya ketika ada generasi apa ya namanya, generasi pemula begitu ya. Iya. Mereka yang memang belum pernah mengalami pemilu. Jadi dia bisa menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kali. Jadi untuk pemilih pemula ini kan memang yang usianya masuk 17 tahun gitu ya. iya, Tapi saya dengar pun pemilih pemula ketika dia usianya belum 17 tahun, ini bisa rekam KTP juga ya Ibu ya? iya, betul. Jadi ada ketentuan meskipun belum 17 tahun, dia bisa merekam KTP datang langsung atau bagaimana Ibu ini untuk perekaman KTP bagi pemilih pemula? Oh ya, kalau untuk pemilih pemula, memang kita perekaman itu bisa dilaksanakan setelah dia mencapai usia 16 tahun. Itu sudah bisa melakukan perekaman. Tetapi untuk pencetakan KTP elektroniknya tetap nanti sudah berusia Di usia 17 tahun. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita melakukan perekaman KTP elektronik ini bisa dilaksanakan di kecamatan, itu bisa, iya. Kemudian di MPP, kemudian di Distrik Capil sendiri. Nah, selain kita membuka layanan yang ada di kantor, kita juga melakukan pelayanan jemput bola nih. Nah, jemput bola ini kita laksanakan kalau pemilih pemula itu kan rata-rata masih SMA ya. Iya, SMA. Nah, masih SMA. Nah, ini kita juga melakukan perekaman jemput bola di SMA, sekolah-sekolah. Selain itu juga melakukan jemput bola di desa kelurahan. Ini sudah kita laksanakan dari bulan April kemarin. Ini kita sudah di desa kelurahan dan mulai bulan akhir Juli sampai dengan Agustus ini target kami karena anak-anak sudah masuk sekolah. Nah, ini kita sudah menjadwalkan untuk melakukan jemput bola perekaman ke sekolah. Ya, KTP elektronik ke sekolah. Dengan jemput bola ini juga mungkin nanti KPI bisa bersama ya Bu ya ketika ada jemput bola di sekolah-sekolah, biar kita juga bisa melihat seperti apa sih perekaman secara langsung di sekolah-sekolah. Sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh Capil ini juga sudah memudahkan sekali ya bagi pemilih pemula untuk bisa melakukan perekaman KTP. Jadi nggak harus datang ke kantor Capil ataupun nggak harus datang ke kecamatan. Nanti dari Capilnya sendiri yang akan memfasilitasi untuk datang ke sekolah-sekolah. Tapi dengan program ini pasti juga namanya suatu program biasanya kita ada rencana, mungkin juga ada kendala di dalamnya. Kalau selama ini terkait jemput bola di sekolah ataupun di desa-desa, ada kendala apa yang dihadapi dari Distrik Capil sendiri Ibu? Ya, kendala kalau kita melakukan jemput bola di sekolah, ini namanya generasi Gen Z ya sekarang ya. Ya, ini mereka tuh ya memang mereka beranggapan bahwa ini KTP kan perekaman sekali untuk seumur hidup nih. Iya. Masa saya harus pakai baju sekolah? Oh gitu ya. Itu juga salah satu menjadi tampilannya gitu ya, kendala. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan sekolah untuk jadwal perekaman yang dilaksanakan di sekolah itu diperbolehkan ini menggunakan baju bebas dan bahkan kami juga ini anak-anak sekarang khususnya untuk putri ya biasanya kan mereka harus dandan nih. Nah, ini kami betul. Ini kami melakukan pendekatan, melakukan koordinasi dengan sekolah sehingga pada saat melakukan perekaman agar maksimal ya
mereka diperbolehkan untuk menggunakan pakaian bebas dan boleh berdandan lah untuk khususnya untuk putri. Iya, karena memang harapannya betul sekali itu foto sekali seumur hidup ya. Jadi jangan sampai kalau ketika lihat KTP-nya, lihat fotonya kok foto saya nggak bagus. Masih beragam sekolah. Kalau misalnya foto di kamera sih bisa difilter ya Bu ya. Iya. Ini kan karena memang fotonya sudah dicetak dan ya ada kendala seperti itu ya, saya kira mungkin dari pihak sekolah pun bisa ini ya, melonggarkan Iya. untuk aturan tersebut karena memang fungsinya untuk administrasi kependudukan ya, apalagi untuk pemilih yang pemula seperti itu. Nah, kalau misalnya di desa-desa Bu, meskipun dari Capil sudah datang ke desa ya, utamanya mungkin desa-desa yang terpencil atau mungkin di sana ada pemilih yang sudah lansia, sudah sepuh Iya. sekali. Katakanlah dia kalau udah sepuh nggak berani naik kendaraan atau mungkin juga dia nggak bisa mengurus untuk administrasi tersebut, atau mungkin ada masyarakat yang punya kebutuhan khusus juga. Ini fasilitas dari Capil juga bisa jemput bola ke desa-desa juga ya, begitu? Ya, betul. Jadi kalau di desa itu dinamikanya memang luar biasa. Terkadang kalau untuk usia pemula, untuk KTP pemula itu kan 17 tahun. Kalau dia tidak melanjutkan sekolah, biasanya sudah tidak berada di Tempatnya ya? desa atau kelurahan. Tetapi kalau pada saat jam-jam sekolah, memang kemarin kita lebih memasifkan untuk yang berada di desa setempat. Kemudian pada saat libur kemarin cukup antusias yang untuk perekaman. Nah, tadi menjawab nih terkait dengan bagaimana yang dia kelompok rentan gitu ya, disabilitas, udah orang sakit atau lansia, kita punya inovasi yang namanya kipas di bukit. Wah, Ya, kita peduli disabilitas gitu ya? disabilitas dan orang sakit. Jadi bagi desa, kelurahan, apabila ada warganya yang masuk dalam kategori kelompok rentan tadi, tidak perlu berpikir ulang atau tidak perlu susah-susah lah. Cukup menghubungi kami, bisa dengan surat ataupun bisa dengan komunikasi. Kami akan datang. Kami sudah punya tim khusus untuk kipas di bukit. 2 orang, 1 orang sudah menjadi tugas kami untuk melayani. Dan tidak hanya yang ada di tingkat desa, terkadang orang sakit yang ada di rumah sakit. Nah, seperti kemarin kita juga melakukan perekaman di RSI. Ini juga kita lakukan, iya. Nah, ini tadi salah satu dampak kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan tadi. Jadi kalau dia belum melakukan perekaman, tentunya dokumen kependudukannya kan belum ada. Pada saat sakit mau mengurus BPJS baru bingung ini. Jadi harus perekaman. Sedangkan dia posisi sedang sakit. Jadi kami pasti akan hadir mendekatkan layanan kepada masyarakat. Iya, berarti memang data kependudukan ini sangat penting ya. Manakala baik dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas dengan data kependudukan. Jadi banyak fungsinya mungkin tadi untuk kesehatan, untuk mengurus mungkin administrasi pernikahan, pendaftaran sekolah dan lain-lainnya. Sebenarnya seperti itu ya Bu. Mungkin ini bagi teman pemilih ya, Capil ternyata punya fasilitas yang namanya kipas di bukit. Iya, betul. Gampang diingat-ingat dari teman pemilih yang ada dimanapun. Butuh untuk perekaman KTP ketika itu adalah kelompok rentan ataupun ada masyarakatnya yang memang bagian dari kelompok rentan, bisa langsung menghubungi Disduk Capil. Begitu sudah sangat dimudahkan sekali Ibu. Nah, karena memang ini untuk data kependudukan ini kan banyak sekali ya Bu ya, bisa dikatakan jutaan gitu ya. Ini bukan hal yang sederhana pastinya. Nah, kalau untuk di desa sendiri, karena memang desa Wonosobo itu dari 265 desa kan geografisnya, ya namanya negeri di awan gitu ya Bu ya. Pasti ada yang jauh, kemudian terpencil dan lain-lainnya. Apakah itu juga menjadi kendala tertentu bagi Capil Bu? Jadi masyarakat tidak perlu datang ke tempat layanan baik itu di Disduk Capil, MPP maupun kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan. Cukup melalui aplikasi Pandawa Sakti. Itu bisa dilakukan pengajuan secara online dimanapun kapanpun. Ya. Saat bisa, ada kendala lagi pokoknya ya. Iya. Dan bagi warga di desa dan kelurahan, apabila tidak memiliki akses tersebut,
ya kan, baik HP maupun internet ya, ini bisa memanfaatkan admin yang ada di desa kelurahan. Kami punya yang namanya pesta dansa. Wah, ini Iya. istilahnya macam-macam sekali nih Iya. dari Capil. Iya. Oke. Ya, jadi di situ. Jadi masyarakat sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi tidak melakukan pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa kependudukan karena sudah banyak fasilitas yang kita berikan dan termasuk biaya kan sekarang udah gratis nih. Ya, nih. Tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam mengurus administrasi kependudukan, sudah didekatkan dan gratis. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk enggan lagi melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Ini kan juga dari Capil tadi ada tambahan lagi pesta dansa, kemudian juga free ya. Jadi memang untuk pelayanan ini sudah pelayanan ini memang tidak dipungut biaya Rp1 pun Iya, gitu ya, betul. dan juga sudah dimudahkan dengan teknologi yang ada. Jadi tidak ada kendala lagi bagi teman pemilih ketika punya teknologi, apalagi sekarang kan ini kan Gen Z banyak sekali Iya. nih, nggak bisa lepas dari namanya smartphone gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai handphonenya udah smart tapi orangnya nggak ikutan smart gitu ya. Nah, makanya ada fasilitas-fasilitas tersebut dari Disduk Capil juga sudah bisa untuk update data kependudukan ya, tidak ada kendala lagi. Nah, kalau untuk kemudian dari meskipun secara online, apakah ini juga validitas datanya bisa dipastikan valid begitu Ibu? Ya, kita tetap memastikan karena data yang diunggah adalah data yang asli, foto yang dokumen yang asli. Iya, betul. Ya, itu kemudian juga ada proses verifikasi di dalam pengajuan dokumen kependudukan. Jadi tidak hanya yang offline saja yang dilakukan verifikasi, tetapi pengajuan melalui online pun ada tahapan verifikasi. Jadi kalau nanti berkas tidak lengkap tetap akan dikembalikan juga secara online. Nanti ada notifikasinya. Tetapi ini kami sampaikan loh ya, kalau untuk wajib pemula itu biasanya kan dilakukan perekaman KTP. Kalau untuk perekaman KTP harus datang ke tempat layanan atau jemput bola karena tidak bisa dilakukan secara online. Ini berarti Iya. untuk yang dengan teknologi online itu misalnya kayak pindah domisili begitu ya, betul. pindah keluar Wonosobo ataupun pindah masuk, tapi itu pun juga tetap harus dibuktikan dengan bukti dukungnya ya, misalnya betul. KTP dia kalau pindah masuk ke sini mungkin KTP lamanya itu dimasukkan, kemudian nanti akan diterbitkan KTP baru dari Wonosobo begitu. Kalau untuk pindah kita menerima ya. Kalau menerima berarti kan dia mengurus pindah keluar di domisili. Nah, ini tentunya dokumen kependudukan yang asli sudah dicabut di tempat domisili. tempat asalnya, ya. Nanti kami menerima surat pindah, kemudian kami mengurus dokumen pindah datangnya, kemudian kami terbitkan dokumen kependudukan yang berdomisili di Wonosobo, baik KK maupun KTP. Kalau pencabutan KK KTP asli ada di wilayah asalnya begitu ya. Jadi sebenarnya memang sudah sangat mudah ya Bu. Yang penting masyarakat ini bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, kemudian juga bisa peduli, paling tidak itu sekarang untuk kepedulian terhadap data kependudukan ini seharusnya memang sudah bukan hanya tanggung jawab Capil saja, bukan hanya tanggung jawab KPU ketika ada pemilihan. Biasanya kalau kayak kemarin waktu kita datang ke Coktas ke desa-desa, itu pertanyaan pertama kali yang disampaikan sama pihak desa, udah mau pemilu lagi apa Bu? Gitu. Nah, ini kan berarti data kependudukan ini sebenarnya dari masyarakat agak lebih aware ketika mau ada pemilu maupun pilkada. Padahal sebenarnya kan nggak harus begitu ya, karena memang data kependudukan ini juga bagian dari yang melekat bagi masyarakat. Tentu saja harus dilakukan update berkala manakala dia ada perubahan data gitu ya Bu. Nah, melihat fenomena yang ada di masyarakat, mungkin Ibu bisa memberikan apa sih harapan dari masyarakat, kebiasaan dari masyarakat yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi terkait dengan data kependudukan begitu. Ya. Jadi berbicara dokumen kependudukan itu tidak hanya sekedar kita memiliki, tetapi bagaimana kita melakukan penertiban dan tentunya kita aware terhadap keamanan data. Betul sekali. Ya, jadi apabila terjadi peristiwa penting ataupun peristiwa kependudukan yang lain yang harus merubah elemen data, baik itu di KK,
KTP dan dokumen yang lain, kami berharap masyarakat juga secara aktif melakukan pelaporan sehingga datanya bisa terupdate dan kita bisa menyajikan data yang lebih valid dan akurat. Kemudian ada satu hal yang kami harapkan terkait dengan data kependudukan tadi, tentunya juga harus ada keamanan data ya. Nah, disitulah bagaimana masyarakat mendapatkan keamanan data. Salah satunya dari program nasional adalah melalui aktivasi IKD nih, identitas kependudukan digital. Jadi, IKD ya. iya, jadi ya beralih dari kartu menjadi saku. Karena dokumen kependudukan akan tersimpan aman di dalam satu aplikasi, di dalam satu smartphone yang bisa disimpan dalam saku kita. Jadi dimanapun, kapanpun kita membutuhkan dokumen kependudukan, itu kita bisa membukanya kapan saja ya, melalui waktu-waktu HP. bisa Ya, sewaktu-waktu gitu. ya. Kita butuh KTP tersedia di dalam IKD. Kita butuh KK tersedia di IKD. Akte kelahiran yang sudah ber-TTE juga tersedia di IKD. Nah, ini fasilitasnya banyak sekali Iya. dari IKD itu ya, nggak cuman memuat dari si orang tersebut, misalnya kayak saya, nggak cuma memuat tentang saya saja, ternyata ada data-data dari keluarga juga. Nah, selain dari tersebut itu, dari manfaat dari IKD, kemudian manfaat data kependudukan, pelayanan publik lain yang memang ada hubungannya dengan data kependudukan ini yang penting biasanya ke mana saja gitu Bu. Jadi data kependudukan itu kan bisa digunakan untuk pelayanan publik ya. Jadi kayak KD di dalam satu saku, mungkin di kesehatan atau dan lain-lainnya begitu Ibu. Ya. Jadi kalau kita berbicara adminduk dan pencapil ya, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ini memang bukan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar, tetapi dipastikan bahwa setiap warga yang akan mengakses layanan dasar maupun layanan publik lainnya pasti membutuhkan dokumen kependudukan. Iya, orang mau sekolah kemarin harus membawa KK dan akte kelahiran. Orang mau berobat juga harus membawa KTP. Nah, itu kami sudah mulai berkolaborasi dengan teman-teman jajaran kesehatan, RSU, dan Puskesmas. Ini bagaimana meningkatkan pemanfaatan IKD, jadi mereka tidak perlu membawa KTP, tetapi cukup membawa IKD. Bisa ya, sepanjang IKD-nya sudah diinstal di smartphone, tinggal ditunjukkan saja, begitu sudah bisa. Dan kita juga sudah berkolaborasi dengan Kepala Cabang Pendidikan Provinsi, dan termasuk Dikpora yang ada di Kabupaten Wonosobo ke depan untuk penerimaan siswa baru. Nah, kemarin yang harus membawa KK dan akte asli. Nah, itu kan rentan hilang. Iya, betul. Kemudian kami kemarin sudah menyampaikan untuk penerimaan siswa baru besok tidak perlu membawa yang asli, cukup membawa HP saja ini yang sudah teraktivasi IKD. Itu justru data itu yang menurut kami yang jelas itu pasti satu aman. Kedua pasti itu data valid karena sudah terintegrasi dengan SIAK-nya ya. Iya, sistem informasi kependudukan. Jadi pasti itu datanya sudah valid dan data yang terkini, terupdate paling terakhir. Tetapi kalau kita membawa dokumen, nah ini salah satunya rentan hilang tadi. Iya, betul sekali. Kalau hilang pasti juga ada dampaknya nih, bisa disalahgunakan kalau bagi yang menemukan gitu kan. Kalau yang menemukan yang bertanggung jawab mungkin dikembalikan ya. Iya. Tapi kalau yang menemukan ternyata ada maksud dan tujuan lain, nah itu apalagi di situ ada mengandung data pribadi ya Ibu ya yang sangat sebenarnya memang sudah banyak sekali ya manfaat dari data kependudukan ini, selain memang itu menjadi melekat sebagai diri masyarakat, ternyata fasilitasnya banyak sekali di kesehatan, kemudian di pendidikan, dan juga ya semua layanan publik semuanya elemen ini. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu kemudian menganggap wah, untuk ngurus data kependudukan kok rumit, saya harus begini, begitu. Nah, ternyata dari Capil sudah difasilitasi begitu ya Bu. Nah, ini untuk masyarakat tadi
yang memang masih punya anggapan masih rumit nih ngurus data kependudukan, mungkin Ibu bisa memberikan bisa memberikan masukan pada masyarakat biar memang sepenting apa untuk data kependudukan bagi masyarakat tersebut. Ya. Jadi untuk masyarakat Wonosobo, silahkan apabila terjadi perubahan data kependudukan untuk bisa secepatnya melakukan perubahan data. Karena perubahan data ini dilakukan pun sudah banyak layanan-layanan yang dibuka. Kami membuka di kecamatan, di desa, di kantor, di Dukcapil, MPP, bahkan kami juga melayani secara online. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan kependudukan dimanapun, kapanpun, dan tentunya Rp0, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen kependudukan, karena kita untuk pengurusan dokumen kependudukan jelas itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi tidak ada alasan lagi kepada warga Wonosobo, mari kita bangun data kependudukan ini sevalid mungkin sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah baik nasional maupun daerah dalam perencanaan pembangunan dan program-program yang lain ini bisa tepat sasaran. Iya, tentu saja ini bagian dari untuk masyarakat Wonosobo ya. Jadi sudah tidak ada kata-kata rumit, sudah tidak ada kata-kata susah untuk perubahan data gitu, karena memang semua fasilitasnya sudah ada, tinggal masyarakat saja, teman pemilih bisa memilih fasilitasnya, apakah mau datang langsung ke Disdukcapil, boleh, silahkan, ada jam kerjanya, mau datang, mau update secara online juga bisa, di mall pelayanan publik juga bisa. Jadi masyarakat tinggal memilih saja mana fasilitas mana yang memang diinginkan oleh masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentu saja selain tadi hal-hal rumit seperti itu, biasanya juga masih ada masyarakat yang masih keliru nih Bu, memahami informasi-informasi yang beredar di masyarakat ya. Pastinya namanya informasi ini kan, apalagi sekarang era media sosial itu gampang sekali kita untuk update informasi, tapi tentu saja kita harus tetap bijak nih, jangan sampai informasi tersebut juga menjadi informasi yang memang keliru. Nah, mungkin dari Ibu bisa menyampaikan kepada masyarakat, gimana sih biar masyarakat juga bisa memfilter ataupun menyaring informasi tersebut, apakah itu informasi yang memang valid ataupun informasi yang jangan sampai keliru begitu. Ya, ini memang jari kita tuh kayaknya lebih cepat ya untuk ini ya. Jadi bagi untuk masyarakat terhadap informasi-informasi yang beredar baik di media sosial, ini tentunya kita harus secara bijak pastikan bahwa sumber informasi itu jelas dan resmi. Harapannya kalau terkait dengan informasi-informasi pelayanan publik. Ya, pastikan bahwa sumbernya itu jelas dari instansi yang resmi mengeluarkan informasi tersebut atau yang melakukan pelayanan itu. Jadi memang kita harus benar-benar menyaring, memfilter informasi-informasi yang beredar. Jadi jangan sampai kita terlalu mudah untuk men-share ataupun men-like informasi-informasi yang belum tentu sumbernya atau belum tentu kebenaran informasi itu juga terjamin. Jadi ya kami berharap pada masyarakat untuk bijak dalam bermedsos. Salah satunya ya tadi kita harus bisa pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima itu berasal dari sumber yang jelas dan resmi dari instansi yang mengeluarkan layanan-layanan. Sekarang semuanya sudah mudah begitu ya, sudah dimudahkan. Kadang kita nih yang mungkin punya grup WA keluarga atau mungkin grup WA dari teman-teman sekolah, teman kerja, tiba-tiba ada yang menge-share informasi, ini benar nggak sih informasinya hoax atau bukan? Nah, itu berarti memang masyarakat perlu sekali ya untuk mengecek sekali apakah itu benar-benar informasi yang valid, yang akurat, sumber dari informasi tersebut betul atau tidak. Nah, terima kasih sekali Bu Saras, kita berbincang-bincangnya. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak lagi nih. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi terkait data kependudukan, mungkin juga dengan
fasilitas-fasilitas dari Capil ya yang tadi sudah disampaikan. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman pemilih dan juga bagi masyarakat Wonosobo, karena memang ini adalah bagian dari kita berbagi informasi, baik itu informasi kepemiluan, informasi tentang kehidupan berdemokrasi dan juga pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Wonosobo. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin Ibu bisa memberikan saran kepada masyarakat Wonosobo agar tetap menjaga data kependudukan dan juga bagaimana masyarakat nanti bisa lebih aware terkait data kependudukan biar lebih valid dan juga mutakhir begitu Ibu. Baik, kembali lagi kami mengajak seluruh masyarakat Wonosobo, mari kita peduli terhadap dokumen kependudukan. Pastikan apabila terjadi perubahan atau terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang lain untuk segera melakukan update data kependudukan. Dan untuk keamanan data dan kemudahan layanan, salah satunya mari kita melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi kita perbarui data-data kita sehingga data yang tersaji menjadi valid dan akurat, dan tentunya ini juga akan memberikan dampak terhadap pembangunan, baik itu pembangunan di pusat nasional maupun di daerah, bahkan paling kecil adalah di tingkat desa dan kelurahan. Jadi jangan enggan lagi untuk datang ke layanan-layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di MPP, kecamatan, maupun di Dukcapil. Dan kami pun juga hadir melalui kegiatan jemput bola di desa dan kelurahan. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Saras, hari ini perbincangan kita begitu hangat, begitu banyak menginspirasi dan juga bisa berbagi kepada masyarakat ya tentang pentingnya data kependudukan, yang memang ini data kependudukan nanti juga bisa menjadi sumber bagi data pemilih ketika masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Nah, baiklah teman pemilih dan juga masyarakat Wonosobo, data kependudukan ini merupakan data yang paling melekat pada kita, jadi jangan sampai kita tidak aware terhadap data kependudukan kita. Pastikan mulai sekarang teman pemilih juga bisa memastikan apakah perubahan data teman pemilih ada yang berubah, kemudian juga bisa mengecek data diri ketika terjadi pemutahiran data pemilih, dan juga bagi masyarakat Wonosobo, nah, semoga dengan adanya sinergi dari KPU dan juga Dukcapil, masyarakat Wonosobo juga ikut bisa membantu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan menjaga data kependudukan dan juga update data kependudukan secara berkala jika terjadi perubahan data elemen data, dan juga bisa mendatangi baik di Capil ya untuk update kependudukan ataupun update data pemilih bisa datang ke KPU Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Bu Saras atas waktunya, banyak sekali ilmu yang bisa kita sharing ya kepada masyarakat, dan pastinya kita bisa banyak hal lah ya yang di sini nih. Terima kasih, saya selaku host dari Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan juga literasi rakyat Wonosobo. Selamat bertemu kembali dan kita tetap menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.